Penanganan pasca panen bawang merah. Untuk menghasilkan kualitas bawang merah yang baik, harus mengikuti proses penanganan pasca panen bawang merah yang baik dan benar yang terdiri dari beberapa proses. Panen, pengeringan sementara atau curing, pengeringan lanjutan, pembersihan dan sortasi, pemotongan daun, grading, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Proses ini sangat penting untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil sehingga dapat memperpanjang umur simpan, meningkatkan daya saing dan kualitas produk bawang merah. Menentukan umur panen berdasarkan lokasi. Dataran rendah 50-60 hari setelah tanam. Medium 70-75 hari setelah tanam. Dataran tinggi 80-100 hari setelah tanam. Tanaman yang telah siap panen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kerebahan daun dan perubahan warna daun menjadi kekuningan mencapai 60-70% dengan sebagian umbi telah tersumbul ke atas tanah. 2. Umbi lapis penuh berisi dan sudah terjadi perubahan warna keunguan pada umbi serta timbul bau bawang yang khas. Panen dilakukan pada kondisi cuaca cerah dan sesuai dengan standar umum panen. Untuk tanah yang keras, basahi tanah 1-2 hari sebelumnya untuk menghindari luka dan umbi tertinggal serta memudahkan pencabutan. Cara panen. 1. Panen dilakukan serentak di seluruh petak dengan umur tanaman yang sama. 2. Cabut seluruh tanaman dengan tangan. Kemudian, setiap kepal daun diikat dengan tali bambu sepertiga bagian atasnya. Besarnya ikatan segenggam tangan sekitar 1 kg. Lakukan dengan hati-hati agar memperoleh kualitas bawang yang baik. 3. Umbi yang tidak tercabut dilakukan pencukilan secara hati-hati dengan menggunakan alat cetok dan dikumpulkan untuk curing terpisah. 4. Pastikan hasil panen terlindung dari sinar matahari dengan menaruh di bawah naungan atau tenda. Pengeringan awal. 1. Proses curing atau pemulihan umbi berfungsi untuk menutup luka yang terjadi pada saat panen dan dilakukan sampai daun layu sekitar 2 hari. 2. Letakkan umbi di alas terpal untuk siang hari dengan sinar matahari yang cukup. Kemudian ditata secara teratur dan tidak bertumpuk. Daun menghadap ke atas agar daun cepat layu dan tanah yang menempel cepat kering. 3. Lakukan pembalikan ikatan agar bagian dalam daun terkena sinar matahari dan posisi umbi tetap tertutup daun. Lakukan penataan ulang untuk merapikan posisi umbi dalam penjemuran sampai kondisi mengering. 4. Gabungkan 2 ikatan menjadi 1 ikatan. 5. Lakukan penanganan terpisah pada bawang yang cacat, rusak, atau terlepas dari ikatannya. 6. Tutup terpal pada malam hari untuk mengurangi penguapan air dan melindungi dari hujan. Diberi ruang antara bawang dan terpal sehingga terpal tidak langsung mengenai bawang. Pengeringan lanjutan. Pengeringan lanjutan berfungsi untuk menurunkan kadar air umbi pada lapisan luar agar umur simpannya lebih panjang. Pengeringan lanjutan untuk konsumsi dianggap cukup apabila kulit paling luar umbi sudah mengelupas dan bunyi mengeresek atau susut sekitar 15-20%. Dilakukan setelah sekitar 7-8 hari setelah curing. Pengeringan untuk bibit membutuhkan 12-15 hari sampai warna umbi merah cerah dan melekat pada umbinya atau menyusut 17-22%. Penggedengan 4 ikatan roji yang dijadikan satu agar keringnya merata, dilakukan penjemuran dengan membalik umbi setiap 3 jam setiap hari apabila hari panas. Kemudian, susun bawang yang telah kering ke dalam keranjang plastik untuk memudahkan proses pengangkutan ke tahap selanjutnya.
Pembersihan. Setelah pengeringan, kumpulkan semua hasil panen di bangsal pasca panen. Bangsal pasca panen harus dekat dengan lahan produksi. Lakukan pembersihan dengan menggunakan sarung tangan terhadap hasil panen agar kualitasnya lebih bersih dan lebih baik dengan cara memotong daun kering di atas leher umbi. Kemudian potong akarnya dan bersihkan umbi dari kulit kering dan kotoran yang menempel. Pisahkan produk yang cacat agar yang lain tidak terkena mikroba pembusuk. Letakkan hasil yang telah dibersihkan ke dalam keranjang untuk mendapatkan kualitas yang baik. Sortasi dan grading dilakukan berdasarkan keseragaman bentuk, kebersihan, kepadatan, bebas penyakit dan kerusakan, serta ukuran berat, panjang, diameter. Penggolongan terbagi ke dalam beberapa mutu sesuai kebutuhan pasar, yaitu mutu 1, diameter siung 3-4 cm. Mutu 2, diameter siung 2-3 cm. Mutu 3, diameter siung kurang dari 2 cm. Penyimpanan. Pengeringan dan penyimpanan ditempatkan di para-para gudang yang telah didesain sesuai dengan standar penyimpanan dan pengeringan atau in-store drying. Gudang dan para-para harus dalam kondisi bersih dan kering untuk mengurangi resiko pembusukan. Dalam gudang, bawang merah disimpan dan disusun pada para-para tidak lebih dari 6 tingkat. Bersihkan gudang secara berkala dengan ventilasi yang cukup agar sinar matahari dan aerasi udara cukup masuk dari dan ke dalam gudang selama proses in-store drying yang dapat menyimpan bawang merah selama 2 bulan. Penting untuk diperhatikan, proses penyimpanan yang baik dan benar dapat memperpanjang masa simpan bawang merah dan mempertahankan kesegarannya. Selain itu, membantu dalam pengaturan pemasaran. Apabila ini dilakukan dengan benar, kualitas bawang merah yang dihasilkan baik dan akan mendapatkan keuntungan finansial bagi produsen. Pengemasan. Hanya produk yang dalam kondisi baik yang dikemas. Pengemasan dilakukan menggunakan bahan yang aman dan tidak merusak bawang merah sesuai dengan pasarnya. Pasar lokal. Menggunakan karung atau jaring plastik yang berlubang-lubang atau keranjang plastik atau bambu dengan kapasitas 25-30 kg. Pasar swalayan. Menggunakan tray dan ditutup plastik wrapping atau kemasan dengan plastik transparan yang dilubangi dengan berat 0,25-0,5 kg. Restoran atau rumah. Dikemas dengan kantong atau jaring plastik yang berlubang-lubang ukuran 5 kg. Luar daerah. Dikemas menggunakan kardus yang sudah dilubangi untuk ventilasi udara. Ekspor. Dikemas dengan kardus khusus dari eksportir, lengkap dengan nama dagang dan tanggal panen. Kardus diberi lubang kecil dengan ukuran kardus untuk kapasitas 15-20 kg. Distribusi. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan proses pengangkutan, yaitu 1. Karakteristik produk yang diangkut. 2. Alat dan sarana pengangkutan. 3. Lamanya perjalanan pengangkutan. 4. Tumpukan selama pengangkutan. 5. Kondisi jalan selama pengangkutan. 6. Tempat tujuan pengangkutan. Dengan melaksanakan penanganan pasca panen dengan baik dan benar, kita dapat menekan kehilangan hasil dari 25-40% menjadi seminimal mungkin, serta dapat memenuhi permintaan konsumen akan produk sehat dan bermutu. Dengan meningkatkan kualitas produk, maka kita bisa memiliki produk dengan daya saing yang tinggi di pasaran dan memberikan keuntungan finansial yang lebih baik. Saatnya melaksanakan pasca panen dengan baik dan benar.